Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai pemanfaatan citra penginderaan jauh bagi siswa sekolah menengah pertama. Kelompok kami terdiri atas Aurelia Anayadisa Wibowo NIM 001, Fatika Yulia Ningrum NIM 006, Faras Kurnia Maulidina NIM 011, Irma Nur Latifah NIM 024, dan Muhammad Bagus Prasetyo NIM 037. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan 4 cakupan materi, yakni yang pertama, pengertian penginderaan jauh, yang kedua, pengertian citra penginderaan jauh, yang ketiga, interpretasi citra penginderaan jauh, dan yang keempat, yaitu unsur-unsur dan contoh interpretasi citra penginderaan jauh. Yang pertama, yaitu pengertian penginderaan jauh. Menurut Lesan dan Kiefer 1979, penginderaan jauh atau lebih sering dikenal dengan inderaja atau dalam bahasa Inggris disebut dengan remote sensing, merupakan seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, maupun fenomena yang dikaji. Penginderaan jauh ini terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama, ada objek yang diindera. Yang kedua, ada sensor untuk merekam objek. Dan yang ketiga, ada gelombang elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh permukaan bumi. Interaksi dari ketiga komponen ini menghasilkan data penginderaan jauh yang selanjutnya melalui proses interpretasi dapat diketahui jenis objek, area, ataupun fenomena yang ada. Yang kedua, pengertian citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh adalah data berupa gambar yang diperoleh dalam sistem penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh merupakan gambaran rekaman objek yang dihasilkan dengan cara optik, elektrooptik, optik mekanik, atau elektronik. Gambar yang dihasilkan mirip dengan objek sesungguhnya yang ada di alam atau yang ada di permukaan bumi. Yang keempat, interpretasi citra penginderaan jauh. Interpretasi citra adalah kegiatan mengkaji foto udara atau citra yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Dengan melakukan interpretasi citra, penafsir dapat lebih mudah dalam menganalisis karena telah mengenal penampakan objek yang tergambar. Terdapat 4 tahapan interpretasi citra penginderaan jauh secara manual. Yang pertama ada deteksi. Deteksi merupakan pengamatan atas terdapatnya objek yang terdapat pada citra penginderaan jauh. Yang kedua ada identifikasi. Identifikasi merupakan upaya memberi penafsiran terhadap objek pada citra penginderaan jauh yang dilihat dari unsur-unsur utamanya, yakni unsur spasial, unsur spektral, serta kondisi temporalnya, seperti dilihat dari rona, warna, bentuk, pola, serta hal lainnya. Yang ketiga ada analisis dan deduksi. Analisis dan deduksi merupakan pengambilan kesimpulan terhadap suatu objek yang telah diidentifikasi pada citra penginderaan jauh. Dan tahap yang terakhir ada tahap identifikasi. Identifikasi merupakan pengelompokan objek-objek pada citra penginderaan jauh yang telah kita tafsirkan, dengan penyajian informasinya dapat dalam bentuk peta, tematik, tabel, ataupun grafik. Dan yang terakhir ada unsur-unsur interpretasi citra penginderaan jauh. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dari 4 tahap interpretasi, terdapat tahapan identifikasi untuk mencoba mengenali sebuah objek pada citra penginderaan jauh berdasarkan unsur-unsur utama, yaitu unsur spasial, unsur spektral, serta kondisi temporalnya. Unsur-unsur tersebut selanjutnya dinamakan dengan unsur-unsur interpretasi citra penginderaan jauh. Terdapat 9 unsur interpretasi yang dikelompokkan ke dalam 4 tingkat piramida,
yang disusun berdasarkan tingkat kesulitan dalam melakukan interpretasi, seperti yang tampak pada gambar. Tingkat pertama yaitu tingkat primer, yang meliputi rona atau warna. Kemudian yang kedua, ada tingkat sekunder, yang meliputi tekstur, bentuk, dan ukuran. Tingkat ketiga yaitu tingkat tersier, yang meliputi pola, tinggi, dan bayangan. Dan tingkat yang terakhir yaitu tingkat lebih tinggi, yang meliputi situs dan asosiasi. Rona atau warna. Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra. Sedangkan warna merupakan wujud yang terlihat atau tampak oleh mata dengan spektrum yang sempit. Melalui warna, penafsir dapat memperkirakan jenis objek yang tergambar dalam citra satelit. Ukuran. Ukuran ini meliputi dimensi panjang, luas, tinggi, kemiringan, dan volume objek. Ukuran berfungsi untuk membantu memisahkan objek-objek tertentu yang sulit dipisahkan jika hanya menggunakan warna atau bentuknya saja. Bentuk. Unsur ini memiliki kaitan yang erat dengan ciri keruangan, konfigurasi, dan batas sebuah objek. Sebagai contoh, dengan melihat bentuk objek yang terekam pada citra, penafsir bisa membedakan antara sungai dan jalan, di mana objek sungai biasanya berbentuk kecil, memanjang, dan berkelok, sedangkan jalan memiliki bentuk yang memanjang dan lurus. Tekstur. Tekstur dapat diartikan sebagai frekuensi perubahan warna pada sekelompok objek yang dianalisis. Tekstur biasanya dikelompokkan menjadi kasar dan halus. Contohnya, tekstur pada area perkebunan biasanya lebih kasar dibandingkan tekstur area persawahan. Pola. Pola merupakan ciri yang menandai objek buatan manusia atau alami. Pola dapat digambarkan sebagai tingkat keteraturan suatu objek. Misalnya, objek bangunan di area perumahan biasanya memiliki pola teratur karena mempunyai ukuran, bentuk, dan tata letak yang sama. Bayangan. Biasanya, timbulnya bayangan disebabkan oleh sudut datang sinar matahari atau akibat topografi dan lereng. Pada citra resolusi tinggi, bayangan ini sangat membantu untuk menegaskan objek. Namun, pada citra resolusi menengah atau rendah, bayangan justru mengganggu proses interpretasi. Situs. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contohnya, hutan bakau ditandai dengan rona gelap dan berada di kawasan tepi pantai. Asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan lainnya. Karena ada keterkaitan, pengenalan suatu objek pada citra sering dijadikan petunjuk untuk mengenali objek lainnya. Berikut merupakan contoh interpretasi citra penginderaan jauh. Pada citra satelit di samping, dapat dilihat ada objek bangunan bertingkat, yang dapat diperkirakan dari bentuk dan ukurannya. Tampak mempunyai volume pada citra satelit, serta terdapatnya bayangan. Sementara itu, dekat objek bangunan bertingkat tersebut, tampak juga fasilitas olahraga, yaitu lapangan tenis. Dapat diperkirakan dari bentuk, ukuran, serta warna lapangan. Ditemukan juga kolam renang. Dapat diperkirakan dari warna objek air serta ukurannya. Keberadaan bangunan bertingkat disertai fasilitas olahraga di dekatnya membuat kita dapat memperkirakan terdapat keterkaitan antara objek-objek tersebut. Kita dapat memperkirakan bahwa kawasan tersebut merupakan apartemen atau hotel yang biasanya merupakan bangunan bertingkat yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti fasilitas olahraga. Berikut merupakan contoh lainnya dari interpretasi citra penginderaan jauh. Dapat dilihat objek foto udara pada gambar di samping melalui platform Google Earth dari segi bentuk dan warna berbentuk seperti huruf O, diperkirakan pada bagian tengah merupakan lapangan,
Jelas, di sini akan langsung mengetahui bahwa objek tersebut adalah stadion sepak bola melalui objek dari ciri-cirinya. Demikian pemaparan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.